Saudara, upaya polisi untuk mengejar buruan teroris nomor 1 di Indonesia saat ini, Nurdin M. Top, yang berada di kawasan Dusun Beji, Desa Kedu di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, berakhir dan dilaporkan dalam pengepungan ini Nurdin M. Top tewas. Pengepungan rumah tempat persembunyian teroris Nurdin M. Top ini berlangsung sejak kemarin siang, saudara. Sekitar 17 jam lamanya, puluhan personel Densus 88 melakukan pengepungan. Sejumlah tembakan dilepaskan dan sedikitnya 3 kali bom kejut diledakkan. Terakhir dikabarkan atau dilaporkan Nurdin M. Top akhirnya tewas tertembak dalam aksi penyerbuan ke dalam rumah. Saat berita ini disusun, jenazah Nurdin M. Top masih belum dikeluarkan dari lokasi rumah yang dikepung karena menunggu tim Puslap 4 Mabes Polri datang ke lokasi. Saat ini polisi sudah memasang garis polisi di sekitar kawasan rumah tersebut. Ribuan orang warga setempat masih berkumpul menyaksikan aksi pengepungan tempat persembunyian teroris Nurdin M. Top ini, saudara. Rumah ini sebenarnya milik seorang warga yang bernama Mohzari, dan sekitar 3 tahun lalu anaknya yang bernama Tatak sudah ditangkap oleh polisi. Sebelumnya polisi juga sudah menangkap Wawan Setiawan di Tanjung Sari, Tlogomulyo, serta Aris dan Indra di sebuah bengkel masih di daerah Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Ya, saudara, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini, kondisi terakhir di kawasan perburuan teroris di Temanggung, Jawa Tengah, kita sudah tersambung dengan koresponden kami, Yon Daryono, di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Selamat siang, Yon Daryono. Selamat siang. Baik, Yon Daryono, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terakhir setelah polisi memasang garis polisi? Apakah ada pergerakan berarti terkini lainnya di sana? Ya, begitu saya sampaikan bahwa kondisi saat ini jenazah sudah dikeluarkan dari rumah Mohzari, dan satu masyarakat masih banyak yang berkumpul di sekitarnya, radius 20 meter dari polis lain. Itu masyarakat masih berkumpulkan di sana. Kemudian untuk ambulan juga masih berada di TKP, dan 2 ambulan dari Temanggung yang masih jaga di sana. Barangkali sebentar lagi jenazah yang Nurdin M. Top ini akan dibawa ke mobil jenazah ini. Bisa Anda ceritakan mungkin apakah Anda bisa melihat apakah hanya ada 1 jenazah atau lebih dari 1 jenazah yang dibawa polisi dari rumah yang dikepung sejak kemarin? Ya, yang saya lihat hanya satu jenazah saja. Saya lihat dari sini hanya 1. Kalau yang tersangka lainnya itu masih dalam kondisi hidup. Baik, dari gambar yang sedang kita tampilkan yang merupakan gambar yang Anda peroleh pada saat detik-detik pengepungan berlangsung sekitar beberapa jam yang lalu, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana di sana terjadi pada saat penyerbuan dimulai? Pada saat penyerbuan dimulai, suasana memang sangat mencekam karena sebelumnya sudah ada tanda-tanda bahwa itu akan ada penggerbekan. Ternyata pada pukul 16, 2 tersangka yang berinisial E dan yang satunya adalah A, yang satunya A. Setelah itu kemudian polisi bergerak menuju ke TKP, ke rumah Bapak Mohzari ini, dan di situ terjadi tembakan dan tembakan dari petugas, dan yang saya dengar ada balasan dari rumah itu juga menembak ke arah petugas. Demikian. Baik, terakhir Anda sudah sempat mewawancarai Mohzari beberapa hari yang lalu ya, Yon Daryono. Apa yang bisa diceritakan dari pemilik rumah ini? Saya kira biasa saja. Saya jadi sejauh ini kan kita amati beberapa tempat yang disinyalir sebagai tempat persembunyian para teroris. Tidak hanya di situ, waktu kan di rumah Mohzari ini kami sempat berbincang-bincang dan hanya seputar menanyakan anaknya tentang si Tatak itu, apakah sejak 3 tahun yang lalu sudah pulang ke rumah atau belum. Ternyata Mohzari, ayah dari Tatak ini, menceritakan bahwa sejak itu tidak pernah kelihatan batang ibunya, keluarga tidak tahu di mana dia tinggal. Namun dia menceritakan bahwa sebelum ditangkap itu, anaknya bernama Tatak ini tinggal di
kampung namanya Kebun Salak, masih dalam wilayah Temanggung, tepatnya di Kecamatan Keranggan. Baik, terima kasih Yondo Yono atas laporan Anda.